Hello, selamat datang kembali di Jam Film. Baiklah sobat-sobatku, kembali lagi bersama saya yang akan mengulas film yang penuh dengan kebrutalan duniawi, yang pada 1 tahun yang lalu saya sudah mengulas serinya yang pertama, yaitu Extraction. Dan kali ini guna untuk melengkapi seri ini, maka saya akan mengulas sequelnya yang kedua. Dan sebagaimana mestinya, tidak perlu banyak ceramah di awal, dan mari kita mulai. Film ini dimulai dengan kita kembali diperlihatkan ending sequel yang pertama, di mana sang putra petir kita, yaitu Mas Tyler Rake, tertembak di bagian lehernya, membuatnya langsung sekarat dan nyemplung ke kali, yang pada akhirnya dia berhasil ditemukan dan langsung mendapatkan perawatan. Lukanya cukup parah, membuat Tyler memiliki sedikit harapan untuk hidup, yang membuat mitra kerjanya sekaligus sahabat baiknya, yaitu Nikan, sangat terpukul dan bersedih. Namun karena film ini harus dilanjutkan oleh Pak Sutradara, Tyler pun berhasil sadar dari komanya, membuat Nikan kembali bahagia. Masa pemulihannya cukup intensif sehingga hanya membutuhkan beberapa bulan saja Tyler sudah bisa dibawa pulang. Lalu kita dibawa ke Koyori di negara Georgia. Kita diperkenalkan dengan seseorang pemimpin mafia Nagazi yang bernama Zurab, yang dimana di hari itu dia baru saja mendengar kabar dari penjara Georgia bahwa hukuman adiknya telah diperpanjang 10 tahun. Lalu tidak lama kemudian dia dikunjungi oleh Bapak Gubernur setempat. Di sana kedatangannya adalah untuk meminta maaf perihal hukuman adiknya yang diperpanjang, karena adiknya itu baru saja melempar agen DEA dari atas lantai. Dan atas desakan dari Amerika, Pak Gubernur tidak bisa apa-apa. Di sana Zurab cukup dingin menanggapinya. Dia hanya tak habis pikir dengan si gubernur itu, karena bagaimanapun orang itu bisa menjadi gubernur juga karena jasa dari Zurab. Sehingga di sana emosi Zurab sudah di batas ambang dan lanjut, kita dibawa ke negara Austria, di sebuah hutan yang asri. Di sanalah Tyler akan tinggal. Kediamannya itu cukup tenang, sebuah bentuk hadiah pensiunan dari Nikan. Karena untuk kedepannya Tyler ingin hidup tenang dan menikmati kesunyian. Hari-harinya hanya diisi dengan aktivitas bapak-bapak kesepian pada umumnya. Dan meskipun seperti itu, Tyler juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia masih terus mengingat almarhum anak sematawayangnya yang meninggal karena kanker. Singkat cerita, disinilah kita baru diperlihatkan sosok dari adiknya Zurab, yaitu David, yang dimana ternyata dia di penjaranya sana, dia membawa kedua anaknya dan juga istrinya, atas dasar dijadikan tempat persembunyian dan tempat yang sekaligus memudahkan Zurab untuk terus bisa melindungi mereka. Seperti biasa, keluarga mafia pasti memiliki banyak musuh, namun tidak dengan istrinya yang sebenarnya dia tidak setuju bahwa dia dan anak-anaknya tinggal di sana. Lalu suatu hari di kediaman Tyler, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang misterius yang bernama Elcott, yang tiba-tiba menawarkan sebuah pekerjaan. Namun Tyler yang memang sudah memutuskan untuk pensiun dari segala misi apapun, bersikap kurang ramah dan memberitahu kepada orang tersebut bahwa meskipun dengan keadaan pincang, bidikannya masih mampu untuk memecahkan kepala orang. Namun tanpa disangka bahwa pemberi pekerjaan itu adalah mantan istrinya sendiri, yaitu Mia.
Di sanalah Tyler mulai mau mendengarkan permasalahan yang terjadi, di mana Elcott menjelaskan bahwa adik dari Mia yang bernama Ketevan telah dikurung oleh suaminya sendiri di sebuah penjara di negara Georgia. Yang kita tahu itu adalah wanita tadi, istri dari David. Di sana Elcott juga menjelaskan seluk-beluk sejarah dan juga sepak terjang dari kelompok mafia Nagazi itu yang diketuai oleh dua bersaudara, yaitu Zurab dan juga David. Intinya di sana Elcott menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh Tyler, yaitu membawa Ketevan dan kedua anaknya kabur dari penjara tanpa sepengetahuan David. Dan misi itu akan dioperasikan 6 minggu dari sekarang. Dengan begitu, langsung saja Tyler menghubungi Nick, mengatakan bahwa upayanya pensiunnya telah gagal. Dia mengutus Nick untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jelas membuat Nick dan juga adiknya yaitu Yas tidak habis pikir sama Tyler yang ternyata masih belum kapok meskipun dia baru pulih dari mati surinya yang selama 9 bulan itu. Singkat cerita, setelah ia melatih kembali otot-ototnya, hari H pun telah tiba. Tyler dan timnya siap untuk menjalankan misi. Di sana Tyler mendapatkan akses masuk dari security bayaran mereka. Dan untuk menyelesaikan misi, Tyler hanya memiliki waktu 5 menit setelah lampu dimatikan. Langsung saja Tyler menyusuri lorong mengikuti petunjuk yang sudah diberikan dan dengan cepat langsung menemukan sel tempat Ketevan dan kedua anaknya berada. Langsung saja mereka berempat berlari menuju keluar, namun sayang di tengah jalan boneka si bungsu jatuh dan berbunyi. Sungguh keparat. Dan di sanalah prahara dimulai. Kini pihak penjara telah mengetahui bahwa keamanan telah dibobol sehingga Tyler dan timnya langsung saja melakukan plan B. Namun sayang, Tyler dan paketnya harus melewati satu ruangan penuh napi. Dengan mantap Tyler berhasil melewati mereka hingga mereka sampai di titik jalan keluar. Sayang disayang, David berhasil menemukan mereka. Dan terjadilah duel antara Tyler dan juga David. Dan jelas adanya bahwa David bukan tandingan sang putra petir. Namun sungguh disayang, para pasukan David pun berhasil menyusul sehingga Tyler dan Ketevan yang masih tertinggal mencari jalan lain, sedangkan Nick dan juga Yas langsung membawa anak-anak pergi dari sana. Namun sungguh apes, Tyler dan Ketevan terjebak di dalam di tengah kerusuhan para napi dan petugas. Namun tidak ada cara lain, Tyler harus bisa melewati mereka semua. Sungguh putra-putri kita luar biasa teman-teman. Dan pada akhirnya Nick berhasil menjemput mereka di sisi pintu yang lain. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Kini para bawahan Zurab sudah mendapatkan laporan bahwa Ketevan membawa kedua anaknya kabur, sehingga Tyler dan timnya harus bisa meloloskan diri dari para mafia itu.
right. Stack up. Don't let them between us. Naga, see, Eagles down. Lanjut, kini mereka harus mencapai titik berikutnya dan semua itu pastilah tidak mudah. Sesampainya di kereta, Taylor tahu bahwa para pasukan Zurab belum menyerah. Bahkan, kini Taylor tahu bahwa kekuatan musuh sudah setara dengan militer. Di sana Nick juga tidak mau kalah. Dia unjuk gigi dan membuktikan bahwa wanita tidak semuanya memerlukan emansipasi. Sedangkan di sisi Tyler, dia masih terus melawan para musuh yang ada. Tyler pun memeriksa keadaan Nick yang baru saja memenangkan pertarungan, namun musuh masih saja belum menyerah. Shit, get down. Sehingga di sana Taylor dengan sisa tenaganya tidak akan gentar dengan mereka semua. Semua musuh pun tumbang. Namun kendalanya sekarang adalah kereta yang mereka naiki remnya telah mengalami blong. Sehingga tidak ada waktu mereka untuk mengurus BPJS. Tanpa bisa menolak, mereka harus mau untuk menerima hantaman yang sangat wadadidau. Namun sungguh luar biasa, para rombongan itu berhasil selamat. Di sini baru bisa kita lihat dari semua kegilaan dan kebrutalan yang sudah terjadi. Yang paling gatilisasi adalah si Ovi, anak putra dari David ini. Ibunya sudah susah payah mati-matian menyelamatkannya dari parenting buruk ayahnya. Ovi malah marah-marah dan masih ingin ikut ayahnya dan sungguh tidak terima kalau Tyler telah membunuh ayahnya. Ovi benar-benar masih ingin bersama keluarga Nagazinya. Dasar anak tolol. Di lain sisi, Zura begitu sangat sedih melihat jasad adiknya. Dia kembali mengingat masa kecil mereka berdua, di mana Zurab selalu melindungi adiknya dan menjadi kakak yang baik hati. Kini, dia melihat adiknya tewas dan merasa telah gagal menjadi seorang kakak. Dan kini, Zurab benar-benar murka. Dan disinilah ketololan Ovi semakin menjadi-jadi, di mana ketika semua rombongan sudah ada di pesawat, Ovi malah menelpon pamannya yaitu Zurab mencuri handphone Tyler yang tidak sengaja tertinggal itu, dan di sana Ovi memberitahu tujuan rombongan itu. Dan ya, rombongan Tyler menuju ke kota Wina, negara Austria. Di sebuah apartemen, mereka akan memulihkan diri sejenak sebelum mengantar paket ke tujuan terakhir. Dan di sanalah Nick baru membicarakan misi ini. Baru menyadari alasan sesungguhnya kenapa tiba-tiba Tyler mau menerima sebuah misi di masa pensiunnya. Yang kini Nick baru tahu bahwa misi ini adalah misi penyelamatan saudara dari mantan istrinya Tyler. Yang menjadikan Nick bersedih ini adalah kenapa Tyler tidak jujur dari awal, seolah-olah tidak mempercayai Nick sebagai sahabatnya. Lagi pula, Nick tidak akan menolak ajakan Tyler jika Tyler jujur dari awal. Emang Tyler. Namun itu tidak jadi masalah, karena yang menjadi masalah adalah kini Zurab telah menyiapkan pasukan untuk memburu rombongan Tyler dan akan kembali merebut kedua ponakannya.
sebuah pasukan berani mati dan akan siap untuk menyerang rombongan Tyler dengan penuh totalitas. Namun beda dengan Advandil yang sebagai tetua dan juga penasihat Zurab dalam keluarga mafianya, mengatakan bahwa pergerakan ini hanya akan menyanyiakan hidup para anak buahnya dan semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Namun Zurab tidak peduli akan nasihat itu dan dia masih kokoh dengan pendiriannya bahwa dia harus memperjuangkan membalas kematian saudaranya sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, di sana Tyler mencoba untuk memberikan pengertian kepada Ovi yang secara teknis juga keponakannya itu tentang keputusan ibunya yang membawanya pergi dari ayahnya. Semua itu juga demi masa depannya. Namun, belum terlalu lama tibalah pasukan Zurab yang membuat Tyler tidak sempat untuk bingung kenapa tiba-tiba musuh tahu lokasi mereka. Yang dia tahu hanyalah mereka semua harus berkemas saat itu juga. Ditambah lagi Ovi yang akhirnya ketahuan oleh ibunya bahwa dialah yang mengundang masalah itu. Ibunya hanya tidak habis pikir kelakuan tolol anaknya itu. Namun tidak ada waktu untuk saling memandang layaknya sinetron karena penyerangan saat itu telah dimulai. Dan ketika mereka siap untuk pergi, Ovi kembali melakukan ketololannya di mana malah dia berlari lepas dari rombongan untuk mencari pamannya. Sehingga Yas memutuskan untuk mengurus Ovi. Keadaan mulai rusuh dan di sanalah Tyler berhasil dihentikan oleh musuh. Sedangkan di sisi Yas, dia harus langsung berhadapan dengan Zurab. Dan Nick harus menerima basoka mentah saat dia ingin membantu adiknya. Namun untunglah Nick masih selamat dan mereka harus mundur karena tidak ada alasan untuk terus melawan Zurab. Sedangkan di sisi Tyler, dia tidak ada pilihan untuk tidak melawan karena Ketevan dan juga si bungsu ada bersamanya. Keadaan semakin ricuh, ditambah lagi kepolisian lokal sudah mulai menerjunkan pasukannya. Tyler juga memutuskan untuk turun untuk menemukan Yas dan juga Nick yang ada di luar sana. Bersama dengan para pasukan polisi juga yang semakin ikut andil dalam kericuan itu. Membuat Zurab semakin geram dan melakukan bidikan luar biasa untuk meledakkan para polisi itu. Dirasa situasi sudah buntu, tim Tyler pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam dan mencapai ke atas gedung untuk menuju ke helikopter musuh yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Kedua kubu saling berkoordinasi satu sama lain guna untuk menentukan regu siapakah yang akan menuai kemenangan. Tyler akan kembali ke bawah untuk memecah fokus musuh, sedangkan Nick dan juga Yas langsung menuju ke titik tujuan. Namun tidaklah mudah untuk mengamankan atap karena mereka berdua harus mengalahkan musuh yang ada di sana. Yas ditugaskan Nick untuk kembali ke bawah menjemput Ketevan dan juga si bungsu, sedangkan dia akan menyelesaikan sisanya. Nick harus berduel dengan prajurit tangguh. Sedangkan Yas harus melawan wanita super dan Tyler seperti biasa, dia harus melawan musuh yang pastinya lebih dari satu. Yas pun berhasil meledakkan kepala wanita itu meskipun dia mendapatkan beberapa tembakan di badannya. Sedangkan Nick menghadapi musuh yang sangat tangguh. Di sana Tyler melihat Nick yang akan terjun bebas dari atas gedung sehingga dia harus cepat menyelamatkan Nick.
Ya, Tyler datang di waktu yang tepat. Namun sayang, di situasi seperti itu datanglah Zurab ke arah mereka. Untunglah Nick siuman dan langsung merubah keadaan, sehingga langsung saja Tyler melempar Nick ke dalam gedung dan langsung menjemput Ketevan dan si bungsu. Yes. Let's go. Dan setelahnya, duel antara Tyler dan Zurab tidak terelakkan. Zurab pun terjatuh di sisi gedung. Dengan begitu, disitulah mereka mendapat kesempatan untuk segera mencapai helikopter. Ketika mereka hampir sampai mencapai helikopter, tiba-tiba Yas tertembak telak oleh Zurab yang sudah sadarkan diri. Namun meskipun seperti itu, pada akhirnya mereka berhasil lolos dan terbang menghindar dari medan perang. Dan di sanalah kepelikan semakin menjadi-jadi, di mana Yas tidak bisa ditolong dan tewas saat itu juga. I got you. Yes. Singkat cerita, semuanya berlindung di rumah Tyler. Nick di sana hanya bisa menangis dan bersedih atas kematian adiknya. Tidak menyangka bahwa Yas pergi meninggalkannya. Lalu datanglah orang yang ditunggu-tunggu rombongan itu, yaitu Mia, mantan istri Tyler. Di sana Mia menemui adiknya dan juga keponakannya. Setelah itu, terjadilah momen di mana Mia dan Tyler berdua dalam satu ruangan. Di sana Mia mengaku bahwa dia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi kalau bukan ke Tyler, terlepas dari kerenggangan mereka berdua. Sehingga di sanalah Tyler baru mengaku dan meminta maaf kepada Mia atas ketiadaan Tyler ketika putra mereka meninggal dulu. Di sana Tyler mengaku bahwa sebenarnya dialah laki-laki yang paling pengecut di dunia. Jika berhadapan dengan musuh, semuanya tergantung tinju dan juga bidikannya. Semuanya masih berada dalam kendalinya. Namun kalau kematian anaknya gara-gara kanker itu, dia sangat ketakutan karena situasi yang tidak bisa dia perbaiki sama sekali. Itulah alasan kenapa dia menghindar dan lebih memilih menjalankan misi. Dia memilih menangis dalam disingan peluru, membuat Mia baru tahu alasan yang sesungguhnya dari Tyler. Sedangkan di sisi Zurab, dia masih berada di pangkalan udara sipil di tanah Austria. Tidak jauh dari lokasi Tyler, dia semakin murka dengan semua ini. Dia masih tidak ingin kembali ke Georgia karena Tyler masih hidup. Bahkan tanpa disangka, dia menembak pamannya sendiri karena terus mengoceh menceramainya. Membuat Ovi benar-benar tidak menyangka dengan paman yang dibangga-banggakannya itu. Di sana, pandangan Zurab kepada Ovi sungguh berbeda. Dan ya, benar saja, Ovi dijadikan sebuah sandera untuk memancing Tyler menyelamatkannya. Dengan begitu, langsung saja Tyler menyiapkan peralatan perangnya dan melarang siapapun untuk ikut bersamanya, termasuk Nick. Tyler ingin menyelesaikan itu sendirian. Sampailah Tyler di lokasi di mana Zurab berada dan langsung saja dia menyerang tempat itu seorang diri. Dan sampailah Tyler akhirnya bertemu dengan Zurab yang menyandra Ovi. Ovi di sana telah dipakaikan rompi bom. Di sana Tyler disuruh untuk menyerah atau Ovi akan dia ledakan. Di sana Tyler tidak punya pilihan, sehingga Zurab ingin Ovi sendiri yang menembak mati Tyler. Namun sebagaimana mestinya anak puber, pastilah ketakutan akan hal itu. Hingga tiba-tiba Nick muncul di sana. Put the gun down. Put the gun down. Di sana Nick sungguh ingin meledakkan kepala Zurab karena sudah membunuh adiknya. Namun Tyler memohon untuk Nick meletakkan senjatanya. Jika tidak, Ovi akan ditembak. Namun tiba-tiba
Ya, Ovi akhirnya berani memberontak, tapi Nick harus mendapatkan tembakan telak. Dan sedangkan Tyler kini berduel kembali dengan Zurab. Dan pada akhirnya Tyler berhasil menikam jantung Zurab. Semua musuh sudah tumbang. Nick terkapar di pangkuan Tyler. Secara teknis misi mereka berhasil, namun keberadaan mereka telah terkepung oleh polisi. Beberapa bulan kemudian, di penjara Zetsuarzu, Nick mendapatkan pengobatan atas luka-lukanya meskipun dengan keadaan terbelenggu oleh borgol. Sedangkan Tyler, di hari itu dia mendapatkan kunjungan dari Mia, memberitahunya tentang keadaan adiknya dan kedua keponakannya yang memang sekarang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib. Semua akses dan harta keluarga mereka dibekukan. Di sana Tyler dengan baik hati memberitahu Mia untuk mengambil simpanan uangnya di suatu tempat untuk diberikan ke Ketevan dan juga ke kedua keponakannya. Dan di akhir, Mia baru mengungkapkan bahwa di akhir kehidupan anak mereka sebelum meninggal, dia tidak menganggap ayahnya pergi meninggalkannya. Justru, dia bangga dengan ayahnya karena pergi menyelamatkan banyak orang. Dan di lubuk hatinya, dia ingin menjadi seperti Tyler sebagai seorang prajurit yang hebat dan tangguh. Lalu selanjutnya, tiba-tiba Tyler dituntun keluar oleh kedua penjaga itu dan dinaikkan ke sebuah mobil dan dibawa ke suatu tempat. Dan di sanalah dia kembali bertemu dengan Elcott. Dengan tiba-tiba, Elcott menawarinya sebuah kebebasan. Namun dengan satu syarat, Tyler harus menjalankan satu misi lagi. Namun Tyler di sana tidak mau bekerja jika dia tidak bekerja dengan timnya sendiri. Sehingga di sanalah Nick juga muncul. Yang tandanya mereka akan kembali beraksi dalam sebuah misi. Dan film pun tamat. Baiklah sobat-sobatku, jika dilihat dari endingnya, banyak kemungkinan akan ada sequel ketiga. Kita tunggu saja kabar baiknya. Oke lah kalau begitu, cukup sekian dari saya Jam Film pamit undur diri. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.